Dalam hidup ini kita sederhanakan saja bahwa kita ini akan diperlakukan spesial oleh Allah pencipta kita kalau kita melakukan apa yang Allah sukai. Begitu sederhananya ya. Karena kita ini ciptaan Allah, tinggal di bumi milik Allah, kemudian yang menggenggam segala-galanya adalah Allah. Apa yang kita inginkan pasti ada dalam kekuasaan Allah dan milik Allah sepenuhnya, dan hanya bisa berjumpa dengan kita yang kita inginkan itu dengan izin Allah. Dan apapun yang kita cemaskan, kita takuti, kita khawatirkan, semuanya adalah dalam pengetahuan Allah. Juga semua yang kita cemaskan sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya, dan tidak bisa menimpa kepada kita sesuatu apapun tanpa izin Allah. Ini benar-benar demikian adanya. Jadi yang sangat penting dalam hidup ini adalah benar-benar kita tuh meyakini dengan hakul yakin bahwa segala-galanya ini adalah milik Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, dan Allah yang menentukan segala-galanya. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Nah, jadi yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita juga Allah. Yang menguasai apa yang terbaik bagi kita juga Allah semata. Dan Allah selama kita hidup, misal ya, kalau untuk kita diurus oleh Allah. Kita tidak tahu banyak keperluan kita kecuali sedikit, tapi tercukupi. Kita tidak tahu bagaimana kita tidur ya. Allah ngasih kita tidur, dan dalam tidur itu kita tidak tahu apa-apa tentang diri kita, nggak ingat, karena tidur itu seperti saudaranya mati ya. Hanya kita masih diberi nyawa, kita tidak bisa mengurus apapun, dan kita tidak tahu, betul-betul tidak berdaya ketika tidur. Terus siapa yang ngurus? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam keadaan apapun kita ini diurus oleh Allah yang Maha Agung. Bukan hanya kita ya, ibu, bapak, teman-teman, sanak, saudara, keluarga, anak, cucu, semua makhluk yang ada, kucing, langit, bumi, ikan, semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah, dan dengan kekuasaannya Allah mengurus dengan caranya semuanya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Nah, setiap saat Allah itu dalam kesibukan. Sibuknya Allah tidak seperti sibuk kita yang bikin capek, ribet, ada yang kelupaan, ada yang ketinggalan, ada yang kelewat, ada yang berlebihan, ada yang kekurangan. Allah sibuk dengan maha presisi. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang tertukar, tidak ada yang salah, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terlalu cepat. Semuanya Allah kerjakan maha sempurna. Lampunya maaf, satu lagi. Nah, oleh karena itulah kita harus sibuk saja dengan apa yang Allah sukai. Karena Allah sukai, Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita ya. Nah, di antara yang Allah sukai ada beberapa ya, amal-amal yang Allah sukai, tapi yang paling Allah sukai adalah innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat-sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka diperintahkannya juga wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi sekarang udahlah, kita nggak usah banyak ribet gitu dalam hidup ini ya.
dalam keadaan apapun, udah pengen jadi orang baik aja. Kenapa kamu pengen jadi orang baik? Karena innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi mau dunia seperti apa saja, pilihan kita adalah jadi orang baik. Mau orang-orang tidak baik ke kita, kita tetap jadi orang baik. Orang ngomongnya jelek ke kita, kita tetap ngomong yang baik. Orang tidak respect kepada kita, gak apa-apa, kita tetap jadi orang baik. Apapun yang terjadi, keadaan apapun, innallaha yuhibbul muhsinin wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi di keluarga juga gitu ya. Itu misalkan ada ada orang tua belum berbuat baik, udah kita sebagai anak berbuat baik saja, berbakti yang terbaik. Allah melihat. Kenapa kamu berbuat baik ke orang tua, padahal orang tuamu kurang mendidikmu, kurang sungguh-sungguh jadi contoh? Nah, jawabannya sederhana, wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai hambanya yang berbuat kebaikan. Nanti Allah yang mengatur ya. Allah kan melihat ini anak berbakti sekali, walaupun orang tuanya belum jadi contoh yang baik, belum bisa mendidik dengan benar, masih banyak hal yang kurang dan salah, tapi anak ini terus berbakti dengan ikhlas. Ya Allah, saya berbuat baik karena takdirmu saya jadi anaknya, takdirmu saya lahir dari ibu bapak ini. Saya benar-benar berharap diri saya jadi anak yang membawa kebaikan bagi ibu bapak saya dunia wal akhirat. Allah melihat ini anak baik, anaknya berbakti dengan ikhlas sekali. Tidak harus diposting, tidak harus diketahui orang lain, tapi dari lubuk hati terdalam, ini anak terus berdoa dengan tulus, sembunyi-sembunyi, dan Allah pasti tahu, pasti tahu. Ada saatnya nanti Allah mengabulkan doanya dengan bentuk cara yang Allah sukai ya. Yang pasti tidak mungkin disia-siakan oleh Allah kebaikan sekecil apapun juga. Demikian pula sebaliknya, ada orang tua yang anaknya belum sesuai dengan keinginan, jengkelin, kemudian melawan, misal ya, melawan, kemudian tidak nurut. Susah sekali. Terus saja kita jadi orang tua yang baik. Kenapa kau jadi orang tua berusaha baik? Jawabannya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah menyuruh berbuat baik. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Karena yang membulak-balik hati anak bukan kita, Allah yang membulak-balik hati. Terus saja jadi orang tua yang baik. Evaluasi diri, PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya Allah mencintai kita. Nanti hadiahnya insya Allah anak dibalikan hatinya jadi anak yang soleh pada waktunya oleh Allah. Karena anak itu adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah setiap saat. Tidak ada yang lepas dari Allah yang Maha Kuasa. Dan Allah tahu setiap jeritan hati, Allah tahu setiap tetesan air mata orang tuanya yang mendoakan. Allah tahu suara yang bergetar, rintihan di penghujung malam, semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang luput. Dan Allah sangat mengetahui dalamnya hati orang tua kepada anaknya. Walaupun mungkin anaknya belum bersikap baik kepada orang tua, tapi kita harus tetap berbuat baik. Anak-anak adalah darah daging kita sendiri. Anak-anak adalah amanah Allah kepada kita. Mungkin belum baik akhlaknya, adalah cara Allah menegur kita supaya kita terus bertobat,
belum baik akhlaknya supaya kita terus belajar dan memperbaiki diri, belum baik akhlaknya supaya kita terus memberikan yang terbaik ya. Ada saatnya tidak ada yang lepas dari ampunan Allah, balasan Allah. Masya Allah, jangan ragu untuk terus berbuat baik dalam situasi apapun. Kemudian kepada tetangga, sanak saudara, terus berbuat baik saja. Tapi tetangga itu pelit, itu urusan beliau, bukan urusan kita. Urusan kita adalah baik tidak ke tetangga. Tapi tetangga selalu ngomongin jelek, ya dengar saja. Siapa tahu itu merupakan jalan dari Allah, kita bisa mengetahui kekurangan kita. Habis tetangga itu suka nggak menghargai kalaupun dikirim, suka ingin lebih, ya kan nanti Allah tahu. Kalau kita ikhlas nolongnya, nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Tidak ada satupun tetangga yang bukan makhluk Allah. Semuanya ciptaan Allah, semuanya digenggam oleh Allah. Ujian bagi kita. Tidak mungkin semua orang sama lah ya. Orang macam-macam, lahirnya di berbagai suku, berbagai tingkatan keilmuan, tingkatan keyakinan, berbagai latar belakang. Jadi kita harus sangat siap dengan berbagai sikap orang lain. Tapi bukan itu yang terpenting bagi kita. Yang terpenting kita adalah kita berbuat baik. Terus saja berbuat baik ya, tidak mengenal lelah, tidak mengenal bosan, baik. Nah, juga ke makhluk-makhluk Allah lainnya, ke kucing, ke binatang, ke pohon, ke alam ini, pokoknya baik. Termasuk, itu orang-orang non-Islam, ya orang-orang non-Islam juga adalah hamba Allah, itu ciptaan Allah orang non-Islam tuh ya. Mereka saudara kita Nabi Adam dan nenek Hawa. Jadi walaupun agamanya berbeda, mereka adalah hamba Allah sama seperti kita, hanya kita diberi hidayah dan mereka belum. Kita sayangnya gimana rahmat berbuat baiknya? Ya jadi contoh, kita harus jadi contoh bagaimana umat Islam yang baik sehingga mereka bertemu dengan kita bisa mengenal indahnya Islam. Tapi mereka berburuk sangka ya, karena mungkin belum dapat pelajaran, belum tahu tentang indahnya Islam. Apalagi berita-berita sekarang sebanyak yang negatif gitu. Jadi mereka kasihan mendapatkan masukan yang salah. Nah, kita bantu berbuat baik dengan jadi contoh, berbuat baik dengan membantu menyampaikan indahnya Islam, berbuat baik dengan menolong mereka ya. Mereka adalah hamba Allah juga ya. Kenapa kita harus hidup penuh kebencian? Gimana kalau kita yang lahir dari keluarga yang tidak mengenal Islam, misal ya, untuk empati, ibu bapak tidak Islam, sekeliling tidak Islam, informasi yang didapat juga salah tentang Islam, kan pikiran kita jadi salah tentang Islam. Terus orang-orang Islam itu tidak peduli kepada kita, bahkan marah, mencaci. Terus gimana ya? Harus ada di hati kita ya, ingin agar orang-orang yang belum beragama Islam itu bisa lebih mengenal Islam, lalu dapat hidayah dari Allah. Kan senang kita kalau lebih banyak orang yang bisa pulang selamat, ya kan? Kenapa kita harus menginginkan orang lain celaka? Janganlah. Demikian pula kepada, kan orang tuh macam-macam ya. Ada orang yang netral saja, berbuat baik ke kita tidak, berbuat jelek juga tidak, kita tetap baik ya.
baik aja apa yang bisa kita lakukan. Tapi dia nggak pernah berbuat baik ke saya. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik ke kita, yaitu sebagai syukur ke Allah ya. Orang berbuat baik, kita berbuat baik lagi, yaitu kalau kita tidak berbuat baik ke orang yang berbuat baik, berarti kita kufur nikmat. Syukur kita adalah membalas kebaikan orang. Karena tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang tidak tahu balas budi. Nah, lalu bagaimana nih? Ada orang yang tidak berbuat baik, tidak berbuat jelek ke kita, netral, biar lempeng gitu ya. Kita berbuat baik. Ini lebih tinggi lagi nilainya nih. Kalau dia tidak ngapa-ngapain, tidak memberikan kebaikan, tapi tidak juga berbuat jelek, kita berbuat baik saja. Kita 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, kita bisa berkirim. Kenapa? Yaitu itu merupakan amal soleh kita. Kalau orang ngasih, kita ngasih yang sama, ini draw. Harusnya kalau orang ngasih sesuatu, berbuat baik, kita lebih baik. Baru di sini ihsan ya. Tapi kalau sama saja, berarti ya impas. Tapi kalau orang berbuat baik, kita tidak berbuat baik, tidak bersyukur, zalim. Nauzubillah. Nah, kalau orang berbuat baik, minimal sama. Tapi yang benar dalam Islam, kalau mau ihsan, kita harus lebih baik lagi dari apa yang kebaikan yang dilakukan orang lain ke kita. Kita harus lebih tinggi, itu ihsan. Nah, orang tidak berbuat baik, kita berbuat baik, itu ihsan juga. Bagaimana kalau orang berbuat jelek ke kita? Ini dia nih. Keikhlasan kita berbuat baik di sini diujinya. Ya tentu skala kejelekan itu sangat beragam dan menyikapinya pun harus proporsional. Tetapi intinya adalah orang berbuat jelek ke kita adalah orang yang harus kita kasihani ya. Jadi orang yang berbuat jelek itu kasihan. Dia jadi dosa. Dia jadi tidak bahagia, dia jadi hina, pahala dia juga bisa dipindah ke kita, dosa kita diangkut nanti oleh dia. Orang yang berbuat jelek kepada kita, kasihan, dia bisa jadi orang yang ya rugi hidupnya. Makanya jangan, apalagi kalau ya saudara kita seiman, kita berbuat jelek ke kita, kita jangan ada dendam, kasihan, ya dia saudara kita, benar?